Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmur Sada Saifullah dengan NIM 2101024. Saya berasal dari kelompok 5, yaitu kelompok Anfismen yang membahas tentang potensial membran dan potensial aksi. Baiklah, di sini saya meminta izin kepada dosen pengampu saya, yaitu Bu Mira Febrina, Magister Sains, yang telah mengizinkan saya untuk melakukan presentasi pada hari ini. Terima kasih, Bu. Sebelumnya izin memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Dan untuk kedua kalinya tidak lupa juga kita mengucapkan sholawat kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita mulai presentasinya. Baiklah, pertama-tama saya akan mengenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu kelompok 5. Yang pertama itu ada saya sendiri, Makmur Sada Saifullah. Yang kedua ada Fadiah Hairunisa. Yang ketiga ada Nita Ramadhani. Yang keempat ada Oktaviani Afrina. Yang kelima ada Salsa Gustialen. Yang keenam ada Cynthia Rizvika. Yang ketujuh ada Siti Aisyah. Yang ke-8 ada Fiona Putri. Yang ke-9 ada Yona Amelia. Baiklah, kita lanjut ke materi pertama. Saya Oktaviani Afrina dengan NIM 2101032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari potensial membran dan potensial aksi. Jadi yang pertama, potensial membran yaitu beda potensial elektrik antara dinding sebelah luar dan dinding sebelah dalam dari suatu membran sel. Proses yang berperan pada potensial membran adalah difusi dan transport aktif. Menurut Ganong W.F. 2005, potensial membran bertindak seperti baterai, di mana merupakan sumber energi yang mempengaruhi lalu lintas semua substansi bermuatan yang melintasi membran. Karena bagian dalam sel lebih negatif dibandingkan bagian luarnya, potensial membran ini mendukung transport aktif kation ke dalam sel dan anion ke luar sel. Kemudian, potensial membran juga disebabkan oleh perbedaan komposisi ionik dalam cairan intraseluler dan ekstraseluler. Cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler mengandung berbagai jenis zat terlarut yang meliputi beragam zat yang bermuatan listrik atau ion. Menurut Ganong W.F. 2005 juga, potensial aksi adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di membran sel, di mana semakin besar diameter akson semakin cepat penghambatan potensial aksi, karena tahanan arus listrik berbanding terbalik dengan luas penampang dan penghantar arus tersebut. Terima kasih. Saya Fadiah Hairunisa dengan NIM 2101015. Baiklah, saya akan menjelaskan tahap-tahap potensial aksi. Nah, yang pertama itu ada namanya tahap istirahat, yang mana pada saat ini membran dapat dikatakan terpolarisasi karena selama tahap ini berlangsung, potensial membrannya bersifat negatif dengan nilai sekitar minus 90 mV. Yang kedua ada tahap depolarisasi, yang mana pada tahap ini membran secara tiba-tiba menjadi sangat permeabel terhadap ion natrium. Hal ini menyebabkan kanal ion natrium terbuka dengan cepat dan sejumlah besar ion natrium yang bermuatan positif berdifusi masuk ke dalam akson. Keadaan membran yang awalnya terpolarisasi dengan nilai minus 90 mV secara cepat menjadi semakin positif. Yang ketiga ada tahap repolarisasi, yang mana tahapan ini berlangsung setelah tahap depolarisasi berakhir dan membran menjadi lebih permeabel terhadap ion kalium. Berakhirnya tahap depolarisasi adalah ketika kanal ion natrium tertutup dengan cepat yang diikuti oleh pembukaan kanal ion kalium secara lambat. Dan yang terakhir itu adalah tahap hiperpolarisasi. Setelah tahap repolarisasi berakhir, dikenal suatu kondisi yang disebut dengan positive after potential, yang mana keadaan ini merupakan kondisi potensial membran yang lebih negatif dari kondisi istirahat, terjadi akibat lambatnya penutupan kanal ion K. Terima kasih.
Baiklah, perkenalkan nama saya Yuna Amelia dengan NIM 2101053. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sensasi pada tubuh. Jadi sensasi pada tubuh ini terbagi menjadi dua, ada general sense dan special sense. Nah, general sense ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu somatic sense dan visceral sense. Nah, yang pertama itu somatic sense. Jadi somatic sense ini menyediakan informasi sensorik tentang tubuh dan lingkungan sekitar yang termasuk dalamnya adalah sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Yang kedua itu adalah visceral sense. Nah, visceral sense ini menyediakan informasi tentang keadaan organ internal. Nah, yang terutamanya itu nyeri dan tekanan. Nah, selanjutnya itu ada special sense. Jadi special sense ini lebih mengkhusus pada struktur maupun penempatan pada organ tubuh. Yang termasuk dalam special sense adalah bau, rasa, suara, cahaya, dan keseimbangan. Nah, proses yang terjadi pada perubahan keelektrikan membran. Yang pertama untuk potensial istirahat atau potensial membran. Nah, sel saraf yang sedang beristirahat seperti sel lain dalam tubuh mempertahankan perbedaan potensial listrik atau voltase pada membran sel di antara bagian dalam sel dan cairan ekstraseluler di sekeliling sel. Voltase dalam sel relatif pada keadaan istirahat berkisar antara minus 50 mV sampai minus 80 mV terhadap voltase di luar. Resting membran potensial merupakan potensial membran saat sel saraf berada pada kondisi istirahat. Faktor yang berperan pada resting membran meliputi yang pertama itu potensial difusi kalium, yaitu minus 94 mV. Yang kedua potensial difusi natrium, yaitu plus 64 mV. Dan pompa natrium kalium, yaitu minus 4 mV. Baik, sekian dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rizpika Ihsan dengan NIM 2101044. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensial istirahat atau potensial membran. Yang pertama, membran sel dalam keadaan istirahat dianggap bermuatan listrik atau terpolarisasi. Yang kedua, polarisasi atau potensial istirahat disebabkan oleh konsentrasi ion natrium Na+ dan kalium K+ yang tidak seimbang di dalam atau di luar sel. Yang A, membran neuron sangat permeabel terhadap ion K+ dan Cl- serta relatif impermeabel terhadap ion Na+. B, membran ini impermeabel terhadap molekul protein intraseluler besar yang bermuatan negatif. C, konsentrasi ion K+ di dalam membran sel lebih tinggi daripada di luar membran sel. D, karena tingkat permeabilitas membran terhadap ion K+ sekitar 75 kali lebih besar daripada ion Na+, maka difusi ion K+ keluar dari sel lebih cepat daripada difusi ion Na+ ke dalam sel. E, saat ion K+ bermuatan positif keluar dari sel, ion tersebut meninggalkan molekul protein bermuatan negatif yang terlalu besar untuk dapat berdifusi melalui membran. Selanjutnya yang ketiga, difusi dan transport aktif atau pompa natrium kalium bertanggung jawab untuk pergerakan ion melalui membran plasma. Yang A, difusi terjadi melalui saluran dalam membran sel bergantung pada gradien konsentrasi ion setiap unsur. Yang pertama, beberapa saluran bersifat pasif dan selalu terbuka sehingga memungkinkan jalur bebas untuk beberapa ion. Yang kedua, beberapa saluran lain merupakan saluran atau gerbang aktif, dikendalikan oleh gerbang ion yang spesifik untuk masing-masing ion. Yang ketiga, gerbang tersusun dari molekul protein bermuatan yang menambah ketebalan membran dan mengalami perubahan bentuk saat membran distimulasi. Yang keempat, gerbang ion diatur berdasarkan voltase. Penutupan dan pembukaan gerbang bergantung pada perubahan potensial membran. Yang kelima, semua saluran gerbang bervoltase tertutup saat keadaan potensial membran istirahat. Yang keenam, pengeluaran ion K+ melalui saluran tanpa gerbang yang selalu terbuka mengakibatkan permeabilitas yang lebih besar terhadap K+ pada membran sel yang sedang beristirahat. Yang B, transport aktif ion Na+ dan K+ melawan gradien konsentrasinya dapat mempertahankan kondisi potensial istirahat. Yang pertama, pompa natrium kalium dependen ATP mencegah terjadinya kesetaraan sesaat ion Na+ dan K+ yang melewati membran plasma dan hanya terjadi melalui difusi. Yang kedua, pompa ini terdiri dari protein yang berperan sebagai ion carrier dan membran sel.
Yang ketiga, protein ini membawa 3 ion Na+ keluar dari sel untuk setiap 2 ion K+ yang dipompa masuk, sehingga perbedaan konsentrasi dan dapat dipertahankan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsa Gustilan Putri dengan NIM 2101042. Di sini saya akan membahas tentang potensial aksi. Yang pertama, jika serabut saraf cukup terstimulasi maka gerbang Na positif akan terbuka. Yang kedua, ion natrium bermuatan positif bergerak ke dalam sel, mengubah potensial istirahat atau polarisasi menjadi potensial aksi atau depolarisasi. Ditunjukkan dengan pergeseran diferensial dari min 65 MV ke puncak listrik atau potensial puncak yang hampir mencapai positif 40 MV. Depolarisasi juga menyebabkan terbukanya lebih banyak gerbang natrium yang kemudian akan mempercepat respon dalam siklus umpan balik positif. Yang ketiga, potensial aksi sangat singkat. Yang keempat, gerbang natrium kemudian menghentikan aliran deras ion Na positif. Gerbang kalium membuka, menyebabkan ion K positif mengalir keluar sel dengan deras. Yang kelima, ada repolarisasi atau polaritas balik, adalah pemulihan daya potensial untuk kembali pada keadaan istirahat. Pompa natrium kalium membantu pengembalian gradien konsentrasi ion asal. B. Pompa yang dijalankan dengan energi ini akan menghancurkan kelebihan ion Na positif yang memasuki sel dan mengembalikan ion K positif yang telat berdifusi keluar sel. Selanjutnya ada respon all or none. Stimulus ambang untuk depolarisasi biasanya terjadi saat ada perubahan sekitar 15 MV sampai 20 MV dari keadaan potensial istirahat. Begitu ambang depolarisasi tercapai, potensial aksi akan terbentuk. Inilah yang disebut dengan respon all or none. Yang selanjutnya ada periode refraktori, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada periode refraktori absolut, adalah waktu selama gerbang ion K positif masih terbuka dan serabut saraf sama sekali tidak responsif terhadap kekuatan stimulus lain. Yang kedua ada periode refraktori relatif, adalah masa setelah masa refraktori absolut dan merupakan waktu di mana stimulus dengan kekuatan yang lebih tinggi memicu potensial aksi yang kedua. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nita Rahmadani dengan NIM 2101030. Saya akan menjelaskan peranan impuls dan mekanisme penghantaran impuls. Jadi, pengertian impuls adalah rangsang atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau pesan yang dihantarkan melalui satu saraf ke saraf lainnya dan berisi informasi serta menghasilkan respon akibat rangsangan. Selanjutnya, mekanisme penghantaran impuls saraf. Yang pertama, ada penghantaran impuls saraf melalui membran plasma. Apabila tidak terdapat rangsangan atau neuron dalam keadaan istirahat, sitoplasma di dalam membran plasma bermuatan listrik negatif, sedangkan cairan di luar membran bermuatan positif. Keadaan yang demikian dinamakan polarisasi atau potensial istirahat. Konsentrasi ion natrium atau Na+ di luar membran plasma dari suatu akson neuron lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di dalamnya dan sebaliknya. Akibatnya, mekanisme transport aktif terjadi pada membran plasma. Kemudian akan terjadi fase repolarisasi. Perbedaan muatan pada bagian yang mengalami polarisasi dan depolarisasi akan menimbulkan arus listrik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2101045. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi ion pada keelektifan membran sel. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang dasar ionik, eksitasi, dan induksi. Nah, membran sel saraf mengandung berbagai jenis kanal ion. Beberapa di antaranya bergabung voltase atau voltage gate, dan sisanya bergabung dengan ligan atau ligan gate. Nah, sifat kanal inilah terutama kanal Na+ dan K+ yang menjelaskan kegiatan listrik di saraf.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar ionik potensial membran istirahat. Na+ ditransport secara aktif keluar dari neuron dan sel lain, dan K+ diangkut secara aktif ke dalam sel K+ bergerak keluar sel dan Na+ bergerak ke dalam. Tetapi karena kanal K+ permeabilitas Na+ saat istirahat jauh lebih besar daripada permeabilitas Na+, oleh karenanya kanal K+ mempertahankan potensial membran istirahat. Lalu saya akan menjelaskan tentang aliran ion selama potensial aksi. Potensial keseimbangan terhadap Na+ pada neuron mamalia dihitung dengan menggunakan persamaan Nernst adalah sekitar plus 60 MV. Selama potensial aksi, potensial membran bergerak mendekati nilai ini, tapi tidak mencapainya, terutama karena peningkatan konduktansi Na+ hanya berlangsung sebentar. Kanal Na+ itu dengan segera masuk ke dalam tertutup yang dinamakan keadaan inaktif, yang tetap berada pada keadaan ini selama beberapa mili detik sebelum kembali ke keadaan istirahat. Dalam potensial aksi, faktor-faktor yang mempengaruhi dan terkait diantaranya kanal Na+, pompa Na, min K, ion Na+, ion K+, dan kanal K+. Lalu, kanal-kanal ion tersebut berfungsi menjaga potensial sel. Nah, ion Na+ itu membantu dalam potensial aksi ketika penghantar sel saraf. Kalau ion K+ pada keadaan tertentu, ion K+ ini akan keluar sel sehingga akan mengurangi muatan positif di dalam sel. Kalau kanal ion Na+, dia menurunkan potensial aksi dengan membuka jika terjadi depolarisasi membran. Lalu kanal ion K+ berperan sebagai kekuatan penstabil atau stabilizing force. Saya akan melanjutkan materi tentang kanal yang berperan. Yang pertama, kanal natrium bergerbang voltase. Kanal ini sendiri memiliki dua gerbang, yaitu gerbang aktivasi yang berada dekat dengan sisi luar kanal dan gerbang inaktivasi yang letaknya dekat dengan sisi dalam kanal. Yang kedua, gerbang aktivasi. Keadaan ini menyebabkan perubahan bentuk yang tiba-tiba pada gerbang aktivasi yang membalikkan gerbang sepenuhnya hingga posisi terbuka yang maksimal yang disebut sebagai keadaan teraktivasi. Yang ketiga, gerbang inaktivasi. Gerbang inaktivasi menutup dalam waktu beberapa puluh ribu detik setelah gerbang aktivasi terbuka. Ketika gerbang inaktivasi telah tertutup, ion natrium tidak lagi dapat berdifusi melewati membran. Pada saat inilah potensial membran mulai pulih kembali ke keadaan istirahat. Yang kedua, kanal kalium bergerbang voltase. Selama keadaan istirahat, gerbang kanal ion kalium berada dalam keadaan tertutup dan ion kalium terhalangi untuk melewati kanal ini menuju keluar. Kanal kalium hanya terbuka secara bersamaan ketika kanal natrium mulai tertutup akibat inaktivasi. Selanjutnya, fungsi fisiologis diawali perubahan keelektifan membran sel. Yang pertama, efek perpindahan kalium saja pada potensial membran, potensial keseimbangan K. Terbentuknya gradien listrik K yang bermuatan positif akan tertarik ke dalam sel, sedangkan gradien konsentrasi mendorong K keluar sel, sehingga terdapat dua gaya yang bekerja pada K. Yang kedua, efek perpindahan natrium saja pada potensial membran, potensial keseimbangan Na. Gradien konsentrasi Na akan memindahkan ion ke dalam sel, menyebabkan timbulnya muatan positif di dalam sel dan meninggalkan muatan negatif di luar. Yang ketiga, efek bersama K dan Na pada potensial membran. Semakin besar permeabilitas membran terhadap ion, maka semakin besar kecenderungan ion tersebut mendorong potensial membran ke arah potensial keseimbangan potensial ion tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.